Salam ASN berakhlak. Perkenalkan, nama saya Bernike Sarideo AMDGZ. Saya berasal dari Puskesmas Medan Johor. Saya merupakan angkatan ke-15, nomor urut 26, golongan 2C, dan saya sendiri merupakan ahli gizi. Saya akan membahas materi mengenai adaptif, yakni dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia, SST MKes. Apa itu adaptif? Adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan, menurut Robbins 2003. Kreativitas dan inovasi. Sebuah inovasi yang baik biasanya dihasilkan dari sebuah kreativitas. Tanpa daya kreativitas, inovasi akan sulit hadir dan diciptakan. Di sisi lain, kreativitas juga dipandang sebagai sebuah sikap and attitude, yaitu kemampuan untuk menerima perubahan dan hal-hal baru, kesediaan menerima ide baru, fleksibel dalam memandang suatu hal, sikap mencari perbaikan. Dengan kata lain, kreativitas juga menjadi bagian dari mentalitas yang terdapat dalam diri seseorang. Dimensi kreativitas. Yang pertama adalah fluensi atau kefasihan dan kelancaran, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide atau gagasan baru karena kapasitas atau wawasan yang dimiliki. Yang kedua, flexibility, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak kombinasi dari ide-ide yang berbeda. Yang ketiga, elaboration, yaitu kemampuan untuk bekerja secara detail dengan kedalaman dan komprehensif. Yang keempat, originality, yaitu adanya sifat keunikan, novelty, kebaruan dari ide atau gagasan yang dimunculkan. Organisasi adaptif terdiri dari 3, yakni landscape, learning, dan leadership. Landscape adalah adaptif erat hubungannya dengan kemampuan untuk berubah dan terus berupaya antisipatif. Yang kedua, pembelajaran. Karena pembelajaran ini akan meningkatkan kreativitas dan produktivitas anggota yang otomatis berpengaruh pada reliability organisasi. Yang ketiga, kepemimpinan. Dibutuhkan jiwa kepemimpinan tidak hanya sebagai penunjuk arah, namun pembimbing menuju keberhasilan dalam melawan kompleksitas dan menciptakan sebuah organisasi yang ulet. Ciri budaya organisasi berkinerja tinggi dengan penerapan budaya adaptif. Yang pertama, organisasi memiliki tujuan yang jelas dan tidak ambigu. Dinyatakan sebagai gagasan yang berhubungan erat dengan semua staf dan bangga untuk didiskusikan dengan teman dan kolega. Yang kedua, terbangun suasana kepercayaan di mana staf didorong untuk berpikir secara mandiri, saling memperhatikan, dan saling mendukung. Yang ketiga, terdapat perilaku yang menunjukkan tanggung jawab psikologis, saling menghormati, menghargai, dan menghargai pandangan dan pendapat satu sama lain secara bekerja secara tim. Yang keempat, ASN yang bekerja ekstra dengan memberikan ide pemikiran, stimulus yang tidak diminta satu sama lain. Yang kelima, unsur pemimpin yang memberikan tantangan kepada ASN untuk pengembangan pribadi melalui pengalaman baru dan memperlakukan semua orang dengan adil dan pengertian. Dan yang keenam, sebuah organisasi yang didorong menuju kesuksesan organisasi dan pribadi secara intelektual, finansial, sosial, dan emosional. Adaptif sebagai nilai dan budaya ASN, yakni pegawainya harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir. Kemudian, pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama. Kemudian, pegawainya harus memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan. Yang keempat, pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya. Dan yang terakhir, pegawainya harus selalu berpikir sistemik, tidak kacamata kuda atau bermental silo. Bagaimana penerapan budaya adaptif? Yaitu dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Kemudian, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Yang ketiga, memperhatikan kepentingan yang diperlukan oleh instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya.
Kemudian mendorong jiwa kewirausahaan yang mengelola sumber daya organisasi. Dan yang terakhir terkait dengan kinerja instansi yang bereaksi pada perubahan lingkungan. Ciri-ciri individu adaptif. Yang pertama, eksperimen orang yang beradaptasi. Dan yang kedua, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan. Kemudian, memiliki sumber daya, selalu berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh, tidak mudah menyalahkan, tidak mencari popularitas, memiliki rasa ingin tahu, dan memperhatikan sistem, membuka pikiran, dan memahami apa yang sedang diperjuangkan. Tantangan praktik perilaku adaptif, yaitu FUCA, Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity, yakni volatility ditandai dengan munculnya tantangan baru yang sulit ditentukan penyebabnya, uncertainty, yakni ketidakpastian akibat dampak lingkungan global, complexity, seperti munculnya pesaing baru, gangguan teknologi dan faktor lain, dan yang terakhir ambiguity sama dengan membingungkan atau menyesatkan. Bagaimana cara menghadapi tantangan tersebut, yakni dengan hadapi volatility dengan vision. Yang pertama, terima dan rangkul perubahan sebagai bagian dari lingkungan kerja Anda yang konstan dan tidak dapat diprediksi. Yang kedua, buat pernyataan yang kuat dan menarik tentang tujuan dari nilai tim, dan kembangkan visi bersama yang jelas tentang masa depan. Kemudian yang kedua, hadapi uncertainty dengan understanding. Berhenti sejenak untuk mendengarkan dan melihat sekeliling. Hal ini membantu Anda memahami dan mengembangkan cara berpikir dan bertindak sebagai respon terhadap ancaman ketidakpastian. Yang kedua, jadikan investasi, analisis, dan interpretasi bisnis dan competitive intelligence sebagai prioritas, sehingga Anda tidak ketinggalan. Tetap up to date dengan berita industri. Dan yang ketiga, lakukan stimulasi dan eksperimen dengan situasi, sehingga melatih Anda untuk bereaksi terhadap ancaman serupa di masa depan. Kemudian, hadapi complexity dengan clarity. Yang pertama adalah berkomunikasi secara jelas dengan tim Anda. Dalam situasi yang kompleks, komunikasi jelas membantu mereka memahami arah tim dan organisasi. Yang kedua, kembangkan tim dan dorong kolaborasi. Situasi FUCA seringkali terlalu rumit untuk ditangani oleh satu orang. Jadi, bangun tim yang dapat bekerja secara efektif dalam lingkungan yang bergerak cepat. Dan yang terakhir, hadapi ambiguity dengan agility. Yang pertama, dorongan fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, dan ketangkasan. Kedua, pekerjakan dan promosikan orang-orang yang berhasil di lingkungan FUCA. Mereka umumnya kolaboratif dan memiliki keterampilan berpikir kompleks. Kemudian dorong karyawan Anda untuk berpikir dan bekerja di luar area fungsional mereka. Hindari memimpin dengan mendikte atau mengendalikan mereka. Kembangkan lingkungan kolaboratif dan konsensus. Kemudian yang terakhir, kembangkan budaya ide. Ini jenis budaya yang energik dan dapat mengubah tim dari organisasi menjadi lebih kreatif dan gesit. Panduan membangun organisasi adaptasi. Yang pertama, membuat tim yang diarahkan sendiri. Dari pengalaman banyak pihak, kolaborasi yang paling efektif adalah sukarela, informal, dan diawasi sendiri. Hubungan pribadi yang baik mengarah pada kolaborasi yang sukses, karena sulit untuk berkolaborasi dengan orang-orang yang diperintahkan untuk bekerja dengan Anda. Yang kedua, menjembatani silo melalui keterlibatan karyawan. Salah satu pendekatannya adalah mengembangkan standar terbuka untuk tim, untuk membangun kepercayaan, kolaborasi, dan berbagi ide di seluruh organisasi. Yang ketiga, menciptakan tempat di mana karyawan dapat berlatih berpikir adaptif. Terima kasih. Mari kita simak contoh adaptif di dalam bidang gizi. Halo dok. Iya dok, ini saya dengan Bernika Sari dok. Ada apa itu dok? Oh, iya dok, saya selama ini di bagian gizi konsultasi dok. Di ruangan saya seperti biasanya dok. Oh iya dok, kakak itu sedang hamil ya dok ya.
Iya dok, tidak ada yang bisa melakukan gizi penyuluhan dok ya di lingkungan-lingkungan. Iya dok, baik dok, saya bisa dok menjadi gizi penyuluh dok ke desa-desa dok. Baik dok, terima kasih dok untuk tugasnya dok. Baik. Melalui video tersebut, salah satu dari nilai dari adaptif adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Lalu, seorang ahli gizi juga harus antusias menerima setiap tanggung jawab baru yang diberikan oleh atasan kepadanya. Seorang ahli gizi juga harus selalu terus berinovasi dan juga mengembangkan kreativitas melalui mengikuti pelatihan maupun juga melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ahli gizi.